Halo Sobat Raja Mobil, apa kabar kalian semua nih? Semoga baik-baik saja dan bahagia. Sama kayak tim Raja Mobil, karena hari ini kita akan mereview salah satu mobil yang tahun 2023 ini menjadi perbincangan di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan New Stargazer X ya. Setelah debutnya di Gias 2023 kemarin, kita sempat mereview singkat sekali dan hari ini kita bisa mereview detail. Kita akan review eksteriornya, interiornya, bahkan sampai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Semua perintilannya kita akan review, kita akan cobain juga berkendaranya di jalan raya, tanjakan, jalan berbatu, pokoknya semua akan kita libas. Yuk, jadi pantengin terus Raja Mobil dan kita akan review New Stargazer X. Kita bahas bagian eksteriornya dulu. Yang unik dari Hyundai Stargazer adalah bentuknya. Jadi banyak yang bilang mobil ini unik dan modelnya futuristik. Dan yang satu ini nih, warnanya keren. Namanya Gravity Gold Matte. Unik kan? DRL-nya bentuk garis. Terus yang baru adalah bagian grillnya. Ini kalau kalian perhatikan, grillnya ada aksen timbul-timbul dan ini membentuk huruf X di bagian frame hitamnya. Ya, ini kece banget buat kalian bawa sehari-hari. Bagian depan juga sudah ada sensor ya. Nih, ini untuk eksterior bagian depan. Sekilas di bagian samping, yang paling kelihatan adalah pelindung bodi yang hadir, memberikan kesan lebih tegas lagi. Jadi mobil ini tetap terlihat futuristik dan ditambah terlihat lebih gagah. Apalagi dengan ukuran velg yang sekarang hadir dalam ukuran 17 inci. Ini juga sudah model two-tone, terlihat lebih gagah. Tadi ketinggalan di bagian depan, lampunya sudah pasti pakai LED. Ya, cocok banget lah buat dipakai berkendara di zaman sekarang. Dari bodi tengah ke belakang, di sini langsung terlihat adanya roof rail yang baru aja muncul di Stargazer X. Lalu ada spoiler dan juga lampu belakang yang bentuknya itu atraktif banget. Kombinasinya berbentuk bintang, jadi sesuai dengan namanya Stargazer X gitu ya. Terus tambahin emblem, ada X-nya di sini. Oke, by the way, untuk Stargazer X yang ini adalah versi tertingginya atau versi Prime. Jadi setelah ini kita akan bahas interiornya juga, apa aja fitur-fitur yang dia punya. So, langsung aja kita ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita akan bahas bagian interiornya dari New Stargazer X ini. Kita nyalain mesinnya juga. By the way, ini sudah pakai keyless ya. Alright. Ini bisa langsung kelihatan dari bagian setirnya berkendara. Ini defaultnya kayak gini. Kalau gue sih udah cukup ya. Karena ini bisa di-adjust juga. By the way, dia udah teleskopik setirnya. Nah, ini bisa atas bawah. Sesuai keinginan kalian aja. Kalau gue biasanya segini sih udah cukup ya. Kalau joknya kita coba dulu. Nah, maksimal segini ya. Oke, ini jauh banget. Kemajuin lagi. Seginilah kurang lebih kalau gue ya. Nah, apalagi ya untuk bagian speedometer sudah pakai panel digital, instrumennya udah keren banget. Terus nyambung ke bagian multimedianya, di sini sudah support Android Auto juga, bisa langsung connect ke device kamu. Nih, bisa, ini semua digital ya, bisa langsung kalian klik-klik aja. Kalian mau buka WhatsApp bisa, mau jawab WhatsApp langsung juga bisa. Biasanya kalau di jalan sih Spotify ya, Spotify juga oke, kalian tinggal masuk aja. Terus apalagi? Ini ukurannya kalau nggak salah 8 inci. Jadi enak banget, cocok lah buat nemenin kamu di saat berkendara. Pokoknya ini nyaman banget. Bagian bawahnya di sini kelihatan AC-nya udah digital. Dia support auto juga. Tuh, tek detailnya. Bagian setirnya juga sudah ada tombol shortcut. Dari kecilin volume, gedein volume, ada juga di sini cruise control. Terus ada bagian fitur-fitur lainnya. Semua detailnya ada di sini ya. Oke. Kita ke bagian penyimpanan. Slotnya ini gue bilang banyak banget. Banyak pakai banget. Ini di bagian atas ada. Jadi modelnya itu tingkat. Di bagian atas ini juga ada. Kalian cukup, ini bisa banget cukup buat naro semua jenis device. Mulai dari handphone, dompet. Kalau laptop kayaknya di bagian belakang ya. Nanti kita akan bahas bagian belakang juga. Ya, ini untuk handphone, dompet, tas-tas kecil bisa. Nih, di sini juga bisa kita buka ternyata. Nah, ini buat nyimpen surat-surat berharga, uang, dan lain-lain. Bagian bawahnya juga ada, lengkap. Cup holder juga ada di bagian pintu. Ini gue dapat 3, pintu kanan 3, pintu sebelah kiri juga 3. Di tengah ada 2. Dan yang unik di tengah ini ada semacam penerangan LED-nya juga, gitu. Jadi kalau malam, ibaratnya kalau malam gelap, kalian bisa langsung naro tanpa mengganggu
mode berkendara kalian gitu. Nggak usah lihat lagi ke bawah, udah kelihatan jelas karena adanya LED di dalam sini. Nah, setelah bagian dashboard, kita turun ke bawah. Di sini sudah tersedia juga slot untuk USB kalau kamu mau ngecharge handphone kamu, atau kalau handphone kamu sudah support pengisian wireless juga sudah tersedia. Di bawahnya sini sudah ada wireless charging. Ini yang paling gue suka dari fitur-fitur yang ada di mobil. Terus bagian rem tangan sudah pakai electric parking brake ya. Jadi bukan pakai yang manual, tinggal kalian klik aja. Ya, itu dia untuk interior bagian depan. Nyaman banget. Terus kita coba juga untuk bagian belakang. Gimana rasanya duduk di kursi penumpang? Let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di kursi penumpang baris kedua. Kurang lebih posisi berkendaranya akan seperti ini. Ini udah nyaman banget, walaupun kita bisa adjust lagi. Kita bisa recline lagi ke belakang. Nah, masih jauh. Kalau kita majuin juga masih jauh. Enak ya. Kita juga sekarang sedang duduk di kursi model Captain Seat. Dan ini opsional, kalian bisa pilih mau yang seperti apa. Di bagian pintunya sudah tertanam juga speaker premium dari Bose. Terus di atasnya ada cup holder. Di bawahnya ada 3 bottle holder. Ini ada 3, ada slot. Sama, di bagian kirinya juga ada. Terus untuk kantongnya di bagian jok depan ini ada 2 tingkat seperti ini nih. Ada 2, ada banyak. Yang unik juga di sini ada port charging lagi, disediakan 2 USB Type A. Di bagian kiri, nih, ini unik juga. Nah, ada tray untuk kalian, ini fungsional, bisa buat naruh makanan, atau mungkin kalau mau ngerjain tugas, bikin kerjaan, bisa di mana-mana pakai ini. Ya, ini tersedia di bagian kiri, yang kanan nggak ada. Oke, itu ya bagian belakang. Oh, AC-nya ini udah double blower juga. Nih, double blower. Udah sama ya. Kalau posisi berkendara seperti ini dari gua sih ini nyaman banget ya. Nyaman. Terus kerennya adalah joknya ini semuanya aksennya kulit, pakai aksen hitam dan merah. Jadi kelihatannya mewah banget nih Stargazer X. Nah, itu dia interior dari new Stargazer X. Kita ke baris ketiga sekarang. Kita ke belakang. Oke, sebelum kita cobain jok belakangnya, kurang lebih seperti inilah jika kursi di bagian baris ketiganya dilipat ya. Jadi kalau kamu misalnya punya keluarga beranggotakan kurang dari 4 orang, ini bisa nyaman banget buat kamu bawa belanja-belanja tanpa khawatir mobil kamu kepenuhan. Jadi ini udah luas banget, walaupun di atas sudah ada roof rail juga, tapi kayaknya udah cukup banget kalau kalian taruh di jok belakang ini. Bagian depan, bagian tengah udah, yang gak kalah penting bagian belakang. Untuk mobil penumpang, ini bisa gue bilang sangat-sangat nyaman. Lihat aja, dari jarak lutut gue ke jok bagian tengah atau kursi baris kedua, masih ada space. Jadi nggak sempit-sempitan, biasanya tuh minimal begini. Karena untuk informasi aja, tinggi gue sekitar 178 cm, ini masih jauh ya. Terus bagian untuk headrest juga, ini bisa di-adjust. Nyaman lagi nih, buat berkendara jauh apalagi. Untuk headroom lumayan, Bagian belakang di sini di kanan kiri juga sudah tersedia speaker dari Bose juga ada. Terus apalagi nih? Cup holder ada, bagian kanan juga ada. Yang spesial juga di bagian kanan ada slot lagi buat kalian ngecharge. Ya, ini nyaman banget sih. Jadi biasanya kendalanya adalah kalau kita mau pergi-pergi, semuanya tuh pada milih-milih duduknya, nggak mau di bagian belakang. Tapi kalau misalnya gua tanya temen gua, mobil lu apa? Stargazer X. Oke, gua rela duduk di mana aja. Ini nyaman banget. Nah, setelah semua fiturnya udah, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak cobain langsung berkendara bersama Stargazer X. Yuk, langsung aja kita cobain jalan-jalan pakai new Stargazer X ini. Let's go. Hyundai Stargazer X dibekali mesin 1,5 liter yang bertenaga 115 PS dengan torsi puncak 143,8 nanometer. Menariknya, pertama kali kita ngendarain mobil ini, kamu akan merasa penyaluran daya dari mesin ke roda terasa sangat lembut. Ya, ini karena Hyundai Stargazer X menggunakan transmisi otomatis CVT yang sangat pintar. Transmisi otomatis tanpa hentakan ini membuat berkendara di dalam kota jadi terasa sangat nyaman. Kalau kamu butuh tenaga lebih untuk bermanuver seperti mendahului kendaraan lain, nanjak-nanjak nggak usah khawatir deh. Geser aja tuasnya ke transmisi mode manual. Hyundai Stargazer X juga menawarkan 4 pilihan mode berkendara. Ada Eco, Normal, Sport, dan juga Smart. Ya, itu dia review yang dapat gua sampaikan. Dengan harga 336 jutaan, New Stargazer X ini sangat worth it untuk kalian beli. Dari fitur keselamatan, kenyamanan, dan fitur-fitur lainnya, gue bilang sangat-sangat lengkap.
Jadi tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dari Raja Mobil. Sampai jumpa!